Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, pada materi sebelumnya kita juga pernah pada hewan-hewan aves atau burung-burung, kita mengelompokkan mereka berdasarkan bentuk paruhnya. Ada yang bentuk paruhnya lancip, taring, ya lancip gitu ya, itu mereka untuk memakan daging, kemudian yang ada yang untuk memakan biji-bijian, kemudian ada yang untuk memakan serangga. Nah, pada hewan-hewan yang lain pun, kelompok hewan yang lain pun ada, bisa dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Nah, biasanya ini bergantung pada struktur gigi pada hewan tersebut, karena tentu saja makanan yang masuk masuk melalui mulut dulu, dicerna ataupun dihaluskan oleh gigi. Nah, berdasarkan bentuk giginya juga mereka nanti bisa masuk ke kelompok-kelompok hewan tertentu, ya. Jadi makanan gigi juga berpengaruh terhadap apa yang mereka makan. Juga sebelumnya kita sudah pernah mengelompokkan hewan berdasarkan tempat hidup, kemudian organ gerak dan lain-lain. Nah, ini kita akan belajar tentang berdasarkan jenis-jenis makanannya. Nah, berdasarkan jenis makanannya, hewan-hewan ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah herbivora atau herbivore. Nah, herbivore ini merupakan kelompok hewan yang pemakan tumbuhan. Apa saja tumbuhan? Bisa saja batangnya, bisa saja daunnya, bisa kemudian buahnya, ataupun rerumputan gitu ya. Nah, ini merupakan hewan-hewan yang memakan, apabila memakan makanan tersebut berarti merupakan hewan herbivore. Nah, susunan giginya terdiri dari gigi seri ini yang di depan, gigi seri, kemudian ini kosong, kemudian masuk ke gigi geraham. Nah, gigi geraham mereka cukup kuat karena mereka makanannya ada yang keras juga ya, ada yang tadi batang-batang, kemudian daun pun mereka harus sampai halus betul, karena juga berhubungan dengan sistem pencernaan mereka. Kemudian herbivore ini mereka tidak memiliki gigi taring seperti manusia nih. Manusia kan punya gigi taring, nah sedangkan mereka ini tidak punya. Jadi hanya gigi seri manusia punya, yang depan ini gigi seri. Kemudian gigi geraham yang belakang untuk mengunyah, ini manusia juga punya. Nah, mereka hanya gigi seri yang depan itu untuk bukan merobek, memotong atau menggunting ya, atau menggigit uh, tumbuhan, memotongnya. Apabila rumputan kan dicabut-cabut seperti itu, misalkan dedaunan juga dicabut. Nah, ini fungsi gigi seri. Kemudian masuk ke gigi geraham, di sini dikunyah, dihaluskan. Nah, mereka tidak punya gigi taring karena gigi taring ini berfungsi untuk merobek daging. Nah, mereka ini karena makanannya dedaunan gitu, mereka tidak perlu gitu untuk merobek-robek daging sehingga tidak ada gigi taring ya. Nah, contoh hewannya ini zebra ya, fotonya nih giginya di depan. Nah, giginya di depan nih seperti zebra gini kan, gigi serinya di depan gitu. Ini fungsinya hanya untuk memotong saja. Semua makanan dimasukkan kemudian baru dikunyah. Selain zebra ada kuda, tentu kuda sama dengan zebra, struktur giginya. Kemudian sapi, kemudian kambing, domba, jerapah, kemudian ya hewan-hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Struktur giginya herbivore ini seperti ini, gigi seri dulu di depan, kemudian gigi geraham di belakang ya. Kemudian selanjutnya adalah carnivore atau carnivora. Carnivore ini merupakan hewan-hewan yang pemakan daging ya, bisa hewan-hewan herbivora biasanya, ataupun ikan-ikan, burung-burung gitu. Ini merupakan mangsa dari hewan-hewan karnivor. Nah, berdasarkan struktur giginya mereka memiliki gigi taring, tentu saja karena makanannya adalah daging. Gigi taring berfungsi untuk merobek daging. Nah, mereka juga punya gigi seri di depan dan juga gigi geraham di belakang ya. Yang sangat menonjol adalah gigi taringnya ini, sangat tajam. Namun gigi seri mereka pun modifikasi, mereka tidak seperti tadi. Zebra ini kan bentuknya nih kotak-kotak seperti ini. Apabila carnivore ini biasanya segitiga gitu ya, lebih lancip-lancip karena tadi makanannya mereka adalah daging. Juga berfungsi untuk mencengkram mangsa dengan gigi mereka. Jadi gigi serinya pun lancip-lancip, sehingga kalau tadi kan memotong gini-gini itu ya, kalau ini lebih ke cengkram gitu lah. Giginya berfungsi, gigi serinya berfungsi untuk mencengkram, memegang mangsanya. Kemudian gigi geraham yang di belakangnya pun lancip-lancip,
tajam ya, karena mereka tadi makanannya adalah daging, dibutuhkan gigi yang tajam. Jadi gigi serinya pun tajam, gigi serinya tajam, gigi gerahamnya pun tajam. Apalagi gigi ini taringnya. Nah, contoh hewannya adalah seperti ini nih, rubah, kemudian serigala, harimau, singa, anjing, kucing. Mereka merupakan kelompok-kelompok hewan karnivor. Nah, ini contohnya nih, lihat. Gigi serinya segitiga tuh, lancip-lancip. Gigi taringnya apalagi. Nah, gigi gerahamnya tuh juga mereka lebih tajam-tajam. Kalau gigi geraham pada hewan herbivore ini biasanya lebih kotak-kotak ya, karena berfungsi untuk menghaluskan. Nih, harimau. Giginya emas ya. Ya. Lanjut, selanjutnya adalah omnivore atau omnivora. Omnivore ini merupakan hewan-hewan yang katanya ada memakan segala gitu ya. Ya tidak segala juga, mereka maksudnya segala itu adalah mereka memakan tumbuhan dan juga hewan lain ataupun daging. Jadi kalau herbivore hanya tumbuhan saja, kemudian karnivor hanya daging saja. Nah, mereka ini omnivore ini mereka makan keduanya. Tuh, kalau ada tumbuhan yang mereka makan tumbuhan, kalau adanya hewan lain atau daging mereka juga bisa makan daging, sehingga mereka struktur giginya pun gabungan dari omnivore dan karnivor. Lihat, gigi gerahamnya mereka kotak-kotak ya, seperti sama dengan hewan herbivore untuk mengunyah. Kemudian gigi serinya pun sama, namun gigi taringnya ini disesuaikan mereka untuk memakan daging-dagingan bisa. Kemudian di depannya ada gigi taring juga. Manusia pun juga susunan giginya merupakan susunan gigi omnivore, karena kita mempunyai gigi seri di depan, gigi taring, dan juga gigi geraham di belakang, karena kita juga bisa makan tumbuhan, juga bisa memakan daging ya. Nah, di sini disebutkan gigi taringnya berkembang dan seimbang. Mereka maksudnya adalah menyesuaikan dengan berevolusi terus berkembang sesuai dengan makanan yang mereka biasa jumpai ya gitu. Makannya besar, mungkin mereka lebih sering makan daging, ataupun lebih tajam gitu ya, ataupun semakin kecil mungkin spesies tersebut semakin jarang yang memakan daging-dagingan, namun masih ada gigi taringnya gitu. Ini omnivore, kelompok hewan yang memakan tumbuhan dan juga daging ataupun hewan lain ya. Contohnya adalah gorila, kemudian beruang nih, kemudian orang hutan. Kalau yang berparuh ada ayam bisa makan daging, karena kan kalau diberi daging ayam maka mereka makan juga, ataupun makan tumbuhan mereka makan juga. Kemudian ada simpanse, mungkin ada apa lagi ya? Aku lupa. Oh, landak-landak, kemudian dan juga beberapa hewan lain yang mungkin memakan hewan lain dan juga tumbuhan. Kemudian selanjutnya insectivore. Dari kata depannya insect nih, insect atau serangga. Jadi mereka adalah hewan-hewan yang memakan serangga nih, kelompok hewan pemakan serangga. Pada umumnya mereka hanya diberi tambahan beberapa hewan, tapi ada juga yang tidak memiliki ya. Mereka diberikan nih hewan struktur tambahan berupa lidah yang panjang dan lengket. Ini untuk menangkap gerak serangga yang mungkin lebih cepat dari dirinya. Contoh hewannya seperti ini, kadal gurun mungkin ya. Kemudian cicak, kemudian ini ada terenggiling. Nah, mungkin ini yang biasanya kan kalau yang memakan serangga biasanya kebanyakan merupakan keluarga reptil gitu. Meskipun reptil ada juga yang makan daging seperti buaya dan lain-lain. Namun yang kecil-kecil biasanya makan serangga. Nah, ini adalah terenggiling atau armadillo. Mereka hewan yang juga merupakan pemakan serangga. Lihat, mereka memiliki lidah yang panjang ini untuk menangkap semut. Biasanya mereka makan semut. Jadi lidahnya ini, mulutnya dimasukkan ke sarang semut, kemudian lidahnya bergerak-gerak mengambil semut. Hewan ini unik karena bisa jadi berbentuk seperti bola gitu ya. Nah, itu hewan-hewan, kelompok-kelompok hewan berdasarkan kelompok makanannya. Yang pertama ada herbivora,
merupakan kelompok hewan yang memakan tumbuhan, bisa buahnya, batangnya, daunnya, ataupun rumputan. Kemudian ada karnivor atau kelompok hewan yang memakan daging. Kemudian ada omnivora, yaitu mereka yang memakan daging dan juga tumbuhan. Kemudian yang terakhir adalah insektivor atau kelompok hewan yang memakan serangga, ya. Itu saja untuk pembelajaran hari ini, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.